warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafia Ramadhani, NIM 220239 dari sesi 0106 Prodi Pendidikan Sunda Tasik, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang apa itu konsep administrasi ketatausahaan, bagaimana proses tata persuratannya, bagaimana proses tata kearsipan, seperti apa proses tata ruang kantor atau sekolah, dan apa saja keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, seperti urusan surat menyurat serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Administrasi ketatausahaan sekolah adalah pengelolaan administratif yang terorganisir dan efisien dalam lingkungan sekolah. Konsep ini mencakup beberapa elemen penting seperti perencanaan. Administrasi ketatausahaan sekolah dimulai dengan perencanaan yang baik. Ini mencakup perencanaan kebijakan, program akademik, anggaran, dan sumber daya manusia. Yang kedua ialah organisasi. Sekolah harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan hierarki yang memungkinkan dan tanggung jawab didefinisikan dengan baik. Ini termasuk pengaturan tugas staf, guru, dan siswa. Selanjutnya ialah pelaksanaan, yaitu administrasi sekolah harus menjalankan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik. Ini melibatkan pengelolaan kegiatan harian, jadwal, dan proses pengajaran. Selanjutnya ialah pengawasan. Pengawasan yang cermat diperlukan untuk memastikan bahwa semua elemen sekolah berjalan sesuai rencana. Hal ini termasuk pemantauan kinerja guru, staf, dan siswa. Selanjutnya, evaluasi. Administrasi ketatausahaan sekolah harus selalu mengevaluasi kinerja dan efektivitasnya. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif antara semua pihak terlibat, termasuk guru, staf, siswa, dan orang tua adalah kunci dalam administrasi sekolah yang baik. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya. Administrasi sekolah harus mengelola sumber daya seperti anggaran, fasilitas, peralatan dengan efisien dan efektif. Dan yang terakhir yaitu kepatuhan hukum, yaitu administrasi sekolah harus mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku dalam pendidikan, termasuk peraturan pemerintah dan kebijakan sekolah. Proses tata persuratan mengacu pada cara dokumen, surat, atau komunikasi tertulis diorganisir dan dikelola dalam suatu entitas atau organisasi. Proses tata persuratan sangat penting dalam menjaga kelancaran komunikasi dan pelacakan informasi di dalam organisasi atau entitas. Ini membantu menghindari kebingungan, kehilangan dokumen, dan menjaga kepatuhan dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses tata persuratan, yaitu yang pertama penciptaan dokumen, penyusunan dokumen, pelacakan atau manajemen, penomoran atau identifikasi, distribusi, penerimaan, penyimpanan atau pemusnahan atau penghancuran, pengaturan fisik, dan yang terakhir kebijakan atau prosedur. Proses tata kearsipan adalah tindakan pengelolaan dokumen dan rekaman organisasi dengan cara yang terstruktur, aman, dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Proses tata kearsipan adalah kunci dalam menjaga keragaman dan dokumen organisasi yang penting, serta memastikan ketersediaan informasi yang dibutuhkan dengan efisien dan kepatuhan terhadap peraturan. Berikut adalah tahapan umum dalam proses tata kearsipan, yaitu yang pertama identifikasi dan klarifikasi, yang kedua yaitu penomoran dan penyusunan, yang ketiga yaitu penyimpanan fisik atau digital, yang keempat retensi, yang kelima pemeliharaan, yang keenam akses dan pencarian, yang ketujuh yaitu penyimpanan aman,
Yang ke-8 yaitu pelatihan dan kesadaran. Yang ke-9 pendisiplinan atau penganjuran. Dan yang terakhir adalah audit dan kepatuhan. Tata ruang kantor atau sekolah adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk merancang, mengatur, dan mengelola ruang fisik yang efisien dan efektif untuk tujuan tertentu. Ini melibatkan berbagai elemen termasuk desain, penempatan peralatan, dan pengaturan ruang. Proses tata ruang yang baik dapat meningkatkan produktivitas, kenyamanan, dan keselamatan di kantor atau sekolah. Ini juga membantu menciptakan lingkungan yang mendukung tujuan dan kebijakan organisasi. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. A. Tata ruang tertutup, yaitu sesuatu tata ruang dikatakan terpisah-pisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi-bagi dalam beberapa bagian. Yang B. Tata ruang terbuka. Dalam susunan ini, ruang yang dipergunakan untuk ruang bekerja tidak dipisah-pisahkan atau tidak menggunakan penyekat, tetapi semua aktivitasnya dilaksanakan pada satu ruang besar terbuka sehingga semua yang bekerja tampak mudah diamati dan dari satu sudut pandang. Berikut adalah tahapan dalam proses tata ruang kantor atau sekolah, yaitu yang pertama identifikasi kebutuhan, desain ruang, pengorganisasian ruang, pemeliharaan peralatan, pengelolaan sumber daya, keamanan dan kebersihan, penyusunan jadwal, pengaturan lingkungan, evaluasi, dan perbaikan. Keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah adalah hal yang penting dalam menjalankan operasi sehari-hari sekolah. Meskipun guru fokus pada tugas pengajaran dan pembimbingan siswa, mereka juga memiliki peran dalam administrasi sekolah. Keterlibatan guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah membantu menciptakan kerjasama yang sehat antara staf pengajar dan pihak administrasi. Ini mendukung kesinambungan operasi sekolah dan fokus utama dalam pendidikan siswa. Berikut beberapa aspek keterlibatan administrasi ketatausahaan sekolah oleh guru. Yang pertama yaitu kehadiran dan kedisiplinan siswa, pelaporan, pengembangan kurikulum, partisipasi dalam pertemuan dan komite, penyusunan jadwal, penggunaan sumber daya, pengelolaan kelas, konsultasi dengan orang tua, berperan dalam kebijakan sekolah, dan yang terakhir pendidikan lanjutan dan pelatihan.